an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah ta'ala kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan totalitas loyalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang membahagiakan, kali kedua ada di Masjid Al-Jihad bersama dengan Besti Kejora, Lesti, sama teman-teman semuanya, anak muda semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan buat kita semua. Ini judulnya Genit-genit manja. Jadi kalau baca judul ini jadinya suka pengen nyanyi gitu. Sebab kau terlalu indah itu. Untuk sekedar kata. Ini sebenarnya untuk mantan bukan? Karena mantan itu kan akronim dari manis dalam ingatannya. Kamu bisa dikenang meskipun kadang air mata yang menggenang. Ya jijik sih ya. Buat anak muda urusan percintaan tuh hal yang sepele tapi nyakitin. Buat yang udah tua ya nyebelin aja dengerin. Apa kalau buat yang udah nikah dengerin ya jijik juga. Yang nikah itu gak seromantis yang pacaran. Coba lihat, kalau yang pacaran jok motor Aerox kebayang segitu lebarnya jadi kecil. Meluknya juga gini. Kalau yang pacaran itu kemarin saya lihat di depan lapangan Merdeka lapangan Merdeka ya, yang lagi di renov ya, ada yang pakai motor Aerox, pelukannya begitu tuh. Sampai itu kayaknya si pacarnya tuh kecekek gitu. Hampir mati juga itu dia, 10 khotimah. Aneh lagi kalau ada yang tabrakan pacaran naik motor, disebutnya so sweet banget meninggalnya. So sweet. 10 khotimah meninggal lagi zina. Kalau meninggal kajian mantap. Itu lampu tiba-tiba jatuh, mati misalkan. Syahid ya teh ya. Mau nggak Mbak? Nggak, tetap aja. Jadi sebenarnya sebab kau terlalu indah untuk sekedar kata itu cocoknya untuk siapa? Untuk Allah yang paling tepat. Bukan kepada makhluk. Sebab kau terlalu indah untuk sekedar kata. Wahai Dewi. Si Dewi jadi seindah itu. Seindah-indahnya makhluk ada nyebelinnya nggak? Ada. Nih yang udah nikah, secantik-cantiknya istri kita, secinta-cintanya kita sama istri kita, ada nyebelinnya nggak? Ada. Ya mohon maaf, jomblo nggak akan paham. Cobain miara kucing deh. Ya yang jomblo nih, cobain latihan sebelum berumah tangga, miara kucing aja dulu. Coba berbaik-baik sama kucing, ngasih makan. Itu kita kadang kebalikan. Ini yang jadi babunya siapa sih? Kita yang jadi majikannya ya. Jadi saya tahu siang-siang gak disuguhin apa-apa. Astagfirullah. Oh saum ya. Coba latihan miara kucing aja dulu. Ketika miara kucing coba kasih makan, dimandiin, kukunya dipotongin, mohon maaf, kotorannya dibersihin, kandangnya dibersihin, everyday, tiap hari. Nafkahin kucing sebelum nafkahin istri, antum latihan, ya terserah mau antum mau milih apa, kucing, monyet, ya terserah mau milih apa. Latihan sebelum itu. Tapi yang dilakukan sama kucing, malah dia numpahin makanan di meja, ngerusakin sofa, apa namanya?
Mengkacar, mengapa? Cakar, mengkacar, astagfirullah, kopi, astagfirullah. Mencakar kita, bayangin udah dikasih kebaikan malah dibalas keburukan, nyebelin nggak? Nyebelin. Dan itu dilatih kita untuk senantiasa tetap mencinta meskipun kadang terluka. Berat ya ini ya. Ini tingkatan tinggi hati ini. Makanya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan luar biasa. Kalau bicara tentang jamil, al-jamil, ya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sehingga kemudian ketika disebutkan ada seseorang yang memakai pakaian bagus, sendalnya bagus, celananya bagus, ya Rasulullah, apa itu termasuk dengan kesombongan? Tidak. Sombongan itu adalah engkau menolak kebenaran yang datang dari Rohmu. Kau menolak kebenaran. Babi haram. Halo, assalamualaikum. Ini riskan kajian jam segini ya, karena kadang orang mulai kajian dengan Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, pengennya tidur. Babi haram? Mau makan babi? Tapi mau pacaran? Aneh. Kenapa pacaran jadi halal, babi jadi haram? Makan babi nggak mau, tapi pacaran. Dek, pacaran? Iya Ustadz, doain ya. Doain apa? Ya Bang Kamal, kita doain putus ini harusnya. Tadi kan udah diajar putus. Pak Ustadz, ini saya pacaran. Oh gitu, udah berapa lama? Udah ya, kita udah 5 tahun. Masya Allah, udah lunas ya. 5 tahun Pak pacarannya. Subhanallah, udah 5 tahun. Masya Allah. Suka makan babi enggak? Enggak Ustaz, haram. Oh, babi haram. Kamu tahu 1732 enggak? Apa tuh Ustaz? Pada maghrib kan surat Al-Isra ayat 32. Yang mana Ustaz? Coba baca. Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekatin zina. Ih Ustaz, kenapa Ustaz nyindir saya? Bukan saya yang nyindir kamu, Tuhan kamu. Kalau kamu masih menganggapnya sebagai Tuhan. Kecuali kata Allah, apa? Apa arita manita qadailahu hawahu. Silakan lihat Quran surat Al-Jasiyah ayat 23. Dan pernahkah kamu melihat manusia yang menuhankan hawa nafsunya? Jadi nggak ada orang yang ateis itu Pak, nggak ada. Yang ada itu orang menuhankan hawa nafsu. Terlalu cinta sama PSMS, nyiksa itu Pak. PSMS kalah, wow, rungkat. Rungkat itu apa? Bahasa Medannya apa? Rusuh. Istri dimarahin. Wah, di jalan, gara-gara PSMS kalah. Kalau terlalu cinta sama PSMS, nyiksa. Terlalu cinta sama sekolah, tawuran. Terlalu cinta sama seseorang, bunuh diri. Oh, nggak bisa hidup tanpa dia. Mentalitas rendah. Wanita tuh nggak cuma dia. Ada sekitar 1 miliar lebih 43 wanita di dunia kayaknya. Banyak wanita di dunia ini. Gak usah cuman mikirin si Novi, si Dewi. Udahlah lepasin. Astuti. Wah udahlah. Pokoknya saya suka bilang laki-laki yang soleh itu limited edition. Tapi ini rahasia kita jangan kasih tahu wanita ya. Coba saya tanya, penduduk Islam yang paling besar itu di mana? Indonesia. Berarti stok laki-laki soleh yang paling banyak di dunia di mana? Indonesia. Kalau ada wanita Rusia banyak yang mualaf, itu mau cari laki-laki yang soleh kira-kira kemana? Indonesia. Jadi wanita Indonesia harus bersaing dengan wanita Rusia. Kalah bos, jauh bos. Kayaknya ukti. Tapi kita tenang aja, stok kita kan 1:4. Yang kasihan wanitanya, stok laki-laki soleh sedikit, makanya dia akhirnya memakan omongannya sendiri. Pernah ninggalin seseorang yang begitu baik sama dirinya, dia mengatakan, enggak, kamu terlalu baik buat aku.
Tiba-tiba lakinya bilangin, ya udah semoga kamu dapat begal. Apa taman takut hawa. Kenapa? Ada manusia yang menuhankan hawa nafsunya. Iya, nafsunya ditempatin di depan akalnya. Akalnya ditempatin di belakang nafsunya. Kalau akalnya ditempatin di depan nafsunya, maka lihat kata Allah Subhanahu wa taala misalkan di Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha. Dia bisa mikir. Ini bagus nggak? Ini boleh nggak ya? Ini bagus ya? Ini gimana ya? Bisa mikir. Kita kalau mau melakukan sesuatu kan mikir. Ada nggak orang yang datang ke kajian itu nggak mikir? Nggak mungkin. Orang datang ke masjid itu mikir. Pertimbangannya mateng. Mohon maaf, yang bisa sholat itu mikir, pertimbangannya matang. Mustahil ada orang ketika takbir Allahu Akbar, begitu imam bilang Allahu Akbar, tiba-tiba ada jamaah imam, astagfirullahaladzim, aku di mana? Nggak ada, nggak mungkin, nggak ada yang dihipnotis untuk kebaikan itu, nggak ada. Murni pikiran dari akal. Orang mau korupsi itu mikir nggak kira-kira? Harusnya dia bisa mikir. Orang yang judi, iya Ustaz, itu kan dia judi juga dapat mikir. Ya mikir yang salah. Pilihannya kan fa'alhamaha fujuraha. Silakan kamu pilih. Ini Pak, Bu, mohon maaf ya. Di Tasik itu ada namanya, saya sering di Tasik ya. Di Tasik itu ada yang namanya kita bikin manasik. Manasik itu singkatan dari mantan narapidana Tasik. Kasihan Pak, yang kriminal itu ketika keluar dari penjara nggak bisa kerja, ke kita bina. Daripada dibinasakan mending dibina. Sampah itu kan nggak boleh dibakar. Nah kalau ada, makanya ada, mohon maaf, ada seorang manusia yang berlaku buruk, disebutnya apa? Sampah masyarakat, nggak boleh dibakar, harus gimana? Reuse, recycle. Akhirnya kita bina. Satu saat saya nanya Pak sama perampok ini, Bang, abang kalau mau ngerampok itu abang cari temen rampok yang kayak gimana? Ini jawaban abangnya. Ya Ustaz, saya kalau mau ngerampok cari temen yang satu pemberani, 2 jujur, 3 dapat dipercaya, 4 setia kawan, yang kelima bisa berjuang di bawah tekanan. Sepenjahat-penjahatnya penjahat tetap butuh standar yang baik. Pak, saya nanya, terus bismillah dulu. Ya Ustaz, berlindung kepada Allah. Bayangin, perampok aja mau ngerampok bismillah dulu. Apakah hasilnya jadi berkah? Ngapain coba? Orang perampok aja tahu kalau misalkan keburukan pun harus tetap diiringi kebaikan. Tetap Pak. Kita sekarang Masya Allah tinggal milih sesuatu yang baik. Berat itu milih sesuatu yang baik. Kemaksiatan itu gak usah dipromosiin, laku kok. Kayaknya sih gak ada. Kayaknya saya kan gak tahu. Apa ada di sini di Medan itu spanduk misalkan, mari kita tingkatkan kota Medan menjadi kota minuman keras. Ada? Medan boom misalkan, hashtag. Nggak ada. Kayaknya nggak ada kan? Nggak ada. Mari kita tingkatkan prostitusi hebat di Medan. Medan boom misalkan, ada nggak? Nggak ada. Kemaksiatan itu nggak usah dipromosiin, laku bos. Udah laku, nggak ada yang promosiin juga. Apalagi dipromosiin. Ketaatan dipromosiin, susah. Azan sehari berapa kali? Kira-kira yang di sekitar masjid ini, yang di luar, yang lalu lalang, dengar nggak suara azan? Kenapa nggak ke masjid? Halo, assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa nggak ke masjid? Akalnya belum sampai, informasinya belum sampai. Maka yang kemudian dia pikirkan, ya nafsunya yang di depannya. Udah bulan Ramadan masih susah tobat, bayangin. Udah bulan Ramadan gak puasa. Orang muslim, kenapa? Gak ke invitation, gak ke undang, gak ke invite. Yang di sini alhamdulillah insya Allah ke invite. Sama siapa? Sama Allah. Maka Allah ini maha indah. Bagi yang tahu keindahannya Allah,
Jamil, indah banget Allah. Saking indahnya Allah, Allah punya cara untuk membuat kita bersimpuh, bertekuk lutut, bersujud kepada Allah. Caranya gimana? Allah kasih ujian yang akhirnya kita akan tetap bilang, sebab kau terlalu indah untuk sekedar kata, kau terlalu baik. Ya Allah, kau sangat baik. Makasih ya Allah. Ada seorang ulama tabi'in, pada saat itu beliau punya yang namanya toko di satu pasar. Ternyata pasarnya kebakaran, ludes. Kecuali satu toko, ya ini tokonya ulama ini. Pas beliau lihat tokonya nggak kebakar, kata beliau, Alhamdulillah toko saya nggak kebakar. Pulang ke rumah dia mikir, Astagfirullahaladzim, kenapa saya mengucapkan Alhamdulillah di tengah penderitaan banyak orang? Padahal wajar aja ya dia Alhamdulillah karena tokonya nggak kebakar. Tapi saking lembut hatinya dia bilang, saya harus memohonkan ampun kepada Allah karena saya pernah mengucapkan Alhamdulillah. Coba bayang, saking lembut hatinya, karena memandang Allah zat yang maha indah. Ketika kita memandang Allah sebagai zat yang maha indah, maka sebenarnya kita bukan hanya sekedar mencari cantiknya seorang wanita, tapi cantik agama yang ada pada seorang wanita. Makanya saya suka bilang, laki-laki cari istri gak usah ribet. Cari yang gimana Kak? Yang solehah, cukup. Cantik, kaya, udahlah. Halo, assalamualaikum. Ini kenapa stres semua ini mukamu? Ahwat kayak ada perlawanan gitu ya, nggak terima. Ahwat juga sama, Bismillah. Pengen dapetin suami yang soleh gimana? Indahkan Allah, biar Allah yang mengindahkan kemudian urusan-urusan. Tapi indahnya Allah ini unik, cara pandangnya beda dengan cara pandang makhluk. Maka Malik bin Dinar rahimahullah, beliau itu pernah suatu hari rumahnya kerampokan. Rampok yang ada di dalam rumahnya itu kaget karena di dalam rumah Malik bin Dinar ini nggak ada apa-apa. Sampai rampoknya bilang, astagfirullah, kosong. Kayak ada iklannya, kosong. Tiba-tiba Malik bin Dinar lihat ada perampok. Kata Malik bin Dinar, hei perampok, seandainya engkau menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kau cari di rumahku, maka ambillah air wudhu dan sholatlah bersamaku. Perampok diajak sholat. Coba kira-kira kalau kita ada rampok di rumah, gimana? Diajak sholat atau dibacok, dibakar gitu? Tapi ya, beda ini. Malik bin Dinar ketika beliau rumahnya kerampokan, kata beliau, wahai perampok, seandainya kau menginginkan sesuatu yang lebih indah, lebih baik daripada apa yang kau inginkan di rumahku, ambillah air wudhu dan sholatlah bersama aku. Akhirnya perampok ini ambil air wudhu, sholat di belakang Malik bin Dinar, sholat malam. Allahu Akbar, nikmat perampoknya sampai nangis perampoknya. Kemudian perampoknya beres sholat tahajud, kemudian bilang kepada Malik bin Dinar, wahai Syekh, bolehkah aku tinggal di rumahmu barang beberapa hari saja, karena aku ingin mempelajari ilmu agama. Kata Malik bin Dinar, silakan kau tinggal di rumahku selama yang kau inginkan. Akhirnya perampok ini tinggal bersama Malik bin Dinar, kemudian belajar ilmu agama. Singkat cerita, selesai pengajaran, perampok ini pulang ke kampungnya. Kampungnya kampung perampok, semua isinya perampok. Tiba-tiba begitu dia sampai ke kampung itu, disambut sama perampok-perampok yang lain. Wes brother, kemana aja? Apa yang sudah kamu dapatkan dari hasil rampokanmu selama ini? Lihat jawaban. Sesungguhnya aku ingin merampok sebuah rumah, tetapi sang pemilik rumah sudah terlebih dahulu merampok hatiku. Sobat, indah, jamil. Makanya mohon maaf, indah itu melekat pada apa? Sifat dan perbuatan, juga ucapan. Enak. Kadang orang keluar dari masjid cemberut, judes. Nggak boleh. Orang keluar dari masjid itu happy, menyegarkan, membahagiakan. Coba antum keluar dari masjid, ketemu orang,
Hai, janganlah keluar dari masjid senyum. Meskipun antum banyak hutang, nggak apa-apa. Jangan diumbar, santai aja. Sapa, assalamualaikum, nggak dibalas nggak apa-apa. Tapi baik dulu aja. Dan kalau saya dengerin orang Medan ngobrol, saya ngeri. Untuk karakter saya yang Sunda, yang lemah lembut, itu kayak mau ngajak berantem. Kayak tadi dengar Bang Kamal teriak-teriak, saya jadi astagfirullah, pulang aja gitu ya. Tapi khas, emang Medan mah begitu. Takbir. Paling depan itu kalau perang juga. Orang Bandung paling belakang. Ahwat, takbir. Tetap gemoy. Suaranya tetap Allahu Akbar. Bawaannya bukan takut tapi pengen nafkahin. Udah. Semangat di hidup ini mah apa? Fastabiqul khairat fisabilillah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal-hal yang baik itu sederhana. Apakah hal yang baik sederhana? Jangan sakitin hati orang. Buat semua orang bahagia meskipun kita terluka. Tersenyumlah kepada siapapun meskipun mereka kadang cemberut sama kita. Nggak apa-apa, nggak rugi. Ingat nggak kisah Nabi Muhammad SAW yang sedang dakwah dengan para petinggi kafir Quraisy? Lalu kemudian datang seseorang yang buta, datang kepada Nabi. Siapa namanya yang buta itu? 50.000 rupiah. Ayo, cepat dihitung sampai 100. Siapa? Ya, maaf. Oh, ini MC yang tadi malam bukan? Hah, bukan? Siapa? Abdullah ibnu 50.000 rupiah. Masya Allah. Udah nikah belum? Udah? Oh sudah? Oh iya, udah. Aman. Dia langsung dulu. Masya Allah, nggak bisa lihat barang bagus dikit aja. Oh cari rupanya. Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan air dulu. Astagfirullah. Kemarin saya diajak pantun, dibalas nggak bisa. Ya udah gitu aja. Jika ingin melihat air di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Jika ingin melihat gadis pendiam, berbeda caranya. Apa? Menggoda janda lincah. Astagfirullahaladzim. Ada aja. Senang tapi ya. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang dakwah kepada kafir Quraisy, petinggi kafir Quraisy, tajir-tajir, perlente, mewah pakaiannya, LV zamannya gitu ya, Chanel mungkin. Ketika dakwah datang Abdullah bin Maktum untuk meminta nasihat kepada Nabi. Tiba-tiba Nabi memalingkan wajahnya. Kata Allah, Abbas wa tawalla. Wahai Nabi, kenapa engkau memalingkan wajah dari beliau? Seseorang yang buta itu. Bayangin, kira-kira yang buta bisa lihat enggak? Halo, assalamualaikum. Yang buta bisa lihat enggak? Enggak bisa lihat. Kenapa Allah marah? Kan yang buta nggak bisa ngelihat. Kalau misalkan gini, aku ngobrol sama AA, misalkan lagi aku ngobrol sama AA, terus pas AA lagi ngomong assalamualaikum, terus bilang waalaikumsalam, terus aku gini, wajar nggak sakit hati karena AA lihat saya. Yang buta kan nggak lihat, aku memalingkan wajah, Nabi memalingkan wajah, nggak akan sakit hati dong. Pertanyaannya, kenapa Allah sampai marah? Karena kata Allah, iya, yang buta itu tidak melihat, tapi aku melihatnya. Aku nggak suka ada hambaku digituin sama Allah. Jangan sakiti hati orang. Hati-hati para suami, jangan malas ngobrol sama istri. Kalau sama istri lain semangat, sama istri tetangga semangat, apalagi sama jambu batu semangat banget. Jambu batu, janda manis baru beranak 1. Semangat banget nemenin curhat. Ahwat juga hati-hati yang suka. Saya suka aneh ya. Satpam security bank itu baik-baik Pak. Baik-baik itu Pak. Satpam security bank, saya mau masuk langsung dibukain pintu. Selamat datang Bapak, ada yang saya bisa bantu? Silakan Bapak, mau urusan apa? Saya bilang pikir-pikir baik banget. Pertanyaannya, apakah dia di rumah kayak gitu sama istri?
Atau dibalikin, customer service bank misalkan, baik nggak? Baik banget ya. Selamat siang Bapak, silakan duduk dulu, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, boleh pinjam buku tabungan dan kartu ATM-nya? Silakan Bapak, ini ada tehnya, ada kopinya, ada air putihnya, di sini ada permennya. Bila tunggu dulu sebentar, silakan duduk dulu. Baik banget. Pikir-pikir sama suaminya gitu nggak? Suami datang, selamat siang Bapak, selamat datang di rumah kami. Silakan duduk dulu, mau cobain kopi, tehnya atau baygon? Langsung racun. Gak boleh seorang suami berbaik-baik kepada wanita lain kecuali istrinya sendiri. Gak boleh juga seorang istri berbaik-baik kepada seorang laki-laki kecuali suaminya sendiri. Kalau yang jomblo gimana? Nikmatin aja kesendiriannya, bodoh amat. Kalau yang jomblo sama siapa baiknya? Yang laki sama orang tuanya. Latihan memuliakan wanita dari mana? Muliakan ibu. Pacaran, antar jemput pacar, ibu minta beli galon susah, aneh. Dah, muliain ibu aja dulu. Yang ahwat, sayangin ayah. Latihan berbakti kepada ayah, nanti kemudian bisa berbakti kepada suami. Ayah mau apa, ambilin. Ayah pulang, sepatunya ambilin. Sepatunya biasain. Alhamdulillah, nikmat dong. Punya istri kalau solehah nikmat. Papa kapan pulang? Video call tadi subuh. Papa udah sahur kan? Kok kayak kurusan? Iya mam, udah lama gak diingetin makan sama mama. Enak kalau udah nikah, ngobrol romantis pun jadi pahala. Yang jomblo nelpon temennya, weh di mana kau? Sahur di mana kita? Aduh bos. Sama batang lagi bos. Ngeri. Kayak bismillah, kalau belum siap nikah siapin dari sekarang. Kerja, jangan malas, kerja bos. Banyak kerjaan, dagang apa aja, cireng bala-bala, mau dagang apa bebas. Indomie khas saya. Ya silahkan mau bikin apa. Teman saya mohon maaf, tapi benar nih teman saya. Usaha mohon maaf, celana dalam, pakaian dalam wanita. Teman saya laki-laki dagang itu, ketemu sama saya. Dulu ketemu saya tahun 2008-an itu, di pinggir jalan. Pikir ini temen aku SMA. Kau di sini rupanya. Waduh, malu lah Bon. Ini saya dagang ini. Gak usah malu, bagus. Sekarang jadi bandar besar, produksi pakaian dalam spesial. Saya tiap ke rumahnya saya bisa tebak istrinya pakai yang mana ini. Karena produknya ada di situ. Makanya saya nggak mau beli di dia. Maju sekarang Pak, gara-gara dagang celana dalam diikhtiarin. Kalau belum siap nikah, terutama laki-laki, siapin. At the first you make habits, at last habits make you. It's the meaning of that. So we start to conversation in English, okay? Pada awalnya kamu membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu yang akan membangun dirimu. Seorang pilot seorang pilot itu butuh 10.000 jam terbang untuk kemudian dia bisa menerbangkan pesawatnya. Seseorang bisa menjadi ahli ketika dia punya jam terbang 10.000 nih, 10.000 jam terbang. Tengok kalkulator. 10.000 jam terbang. Berarti kalau 10.000 jam itu berarti berapa? Sehari ada berapa? 24 jam. 24 jam sehari kali 365, 8.760 jam. Tapi kan sehari kita nggak pakai 24 jam itu untuk memperdalam skill kita. Misal kita memperdalam skill. Ini kebayang gak saya lagi ngomongin apa sih? Hah? Bayang? Saya lagi ngajak ngobrol gini. Kalau seorang pilot butuh 10.000 jam terbang, artinya dia sehari itu mengalokasikan waktu untuk belajar sekian jam, sampai akhirnya misalkan seorang pilot butuh 10.000 jam terbang, benar kan? Misalkan dia sehari mengalokasikan waktu pembelajaran untuk belajar jadi seorang pilot yang baik itu, misalkan sehari itu dia belajar 8 jam.
8 jam sehari kali 365, 2920 jam. Masih belum cukup kan? Maka kemudian dikali berapa? Kali 5, kebanyakan kali 4, kebanyakan kali 3, 8.007, sekitar 3-4 tahunan untuk dia flight terus, baru kemudian dia bisa menerbangkan pesawat. Nah, seseorang pengen jadi ahli. Kenapa? Antum ambil pelajaran dari Cristiano Ronaldo, CR7. Saya nggak terlalu suka sepak bola ya, karena saya sibuk ngafalin Quran dan hadis. Sombong yang menarik ya. Enggak. CR7 ini kan pindah ke Al-Nassr ya. Ke Al-Nassr. Memang sambutannya beda. Selesai Piala Dunia, Cristiano Ronaldo disambut di Al-Nassr sama Lionel Messi disambut PSG. Tapi saya nggak terlalu tahu juga ya. Dan gajinya juga besar ya kemarin ya. Hampir berapa triliun kan besar. Rumahnya aja luas ya, yarhamukallah. Bersihnya orang Medan tuh keras juga ya, yarhamukallah. Kalau bersihnya orang Bandung tuh Hajim. Oh, orang Hajim. Hajim. Itu Masya Allah. Yarhamukallah. Ahwat kalau bersin nggak boleh ditahan. Nggak usah sok imut gitu lah, lepasin aja. Makanya dalam bersin itu ada seorang ulama Ibnu Sirin itu sampai pernah ngejar seseorang di pulau yang lain pakai skoci, cuman pengen nyebutin yarhamukallah, pengen dapat keberkahan. Turun dari kapal sewa skoci 100 dirham, baru kemudian di skocinya gitu, karena terdengar sama dia di pulau itu sebelah itu ada yang bersin Hajib, dan dia bilang alhamdulillah. Dia langsung sewa skoci berapa? Sekitar 100 dirham, siap. Langsung ke situ. Langsung bilang yarhamukallah. Balik lagi aja. Masya Allah. Itu saking tahu keberkahan. Orang kalau tahu yarhamukallah lagi. Itu kalau tahu keberkahannya, insya Allah dapat pahala. Saya tadi lagi jelasin apa sih? Pilot. Berarti teman-teman kalau pengen jadi expert beberapa tahun ke depan, kita mau usaha apa? Misalkan Allah itu udah memberikan potensi rizkinya sama kita, nggak usah khawatir. Wong kita iki, kok jadi Jawa? Lu kita ini adalah hamba dari yang maha kaya, brother. Hamba dari zat yang maha kaya dan zat yang maha indah dan bisa mengindahkan, mudah bagi Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumah, jemput ridho Allah. Belum kepikiran pengen usaha apa? Masjid. Ngapain? Sholat duha. Dulu saya mau sholat duha ke masjid, pengen tobat dulu ya, zaman dulu. Digembok, balik lagi saya ke rumah. Istri saya nanya, kenapa nggak jadi ke masjid? Pintu tobat digembok. Pintu tobat ditutup. Jangan kalah sama lapor tua. Lapor tua 24 jam. Oh, kok Kang Boni tahu? Nah, panjang diceritakan. Lama juga kita di Medan. Nah, mau punya ahli, pengen punya ilmu, pengen punya usaha apa, belum nikah nih ya. Kita pengen, bayangin orang anak muda yang mempersiapkan dirinya pengen nikah, amal ibadah luar biasa. Jangan cuma menyerah, aduh Ustaz, saya uang nggak punya, jodoh nggak ada, saya ini aja lah. Itu nggak Medan banget, Bu. Pejuang harusnya. Bismillah Ustaz, insya Allah tahun depan saya mau nikah. Oh, apa yang mau disiapin? Dari sekarang saya mau coba rintis usaha Ustaz. Oh, dagang apa? Teh tarik Ustaz. Mantap. Gerobakan? Iya gerobak Ustaz. Saya keliling nanti di Medan nih. Wih, mantap. Usaha. Tahunnya udah tahun depan ketemu lagi sama. Sudah nikah? Masih belum Ustaz. Gak apa-apa. Gas aja dulu, jemput ridho Allah. Gak dilihat dari ada orang yang kaya akhirnya penjara juga. Mending hasil biasa tapi Allah ridho. Punya Rubicon tapi disita. Astagfirullah. Ini sederhana hidup kita, tapi Allah ridho, nikmat. Meskipun tampang kita pas-pasan gak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Semoga Allah hadirkan seorang yang cantiknya luar biasa, akhlaknya, ilmunya. Bonus cantik fisik, alhamdulillah. Dan saya bersyukur sama Allah punya istri baik, bisa membersamai saya, cantik, kaya, soleha, alhamdulillah.
Santai, jadi aku mau dakwah kemana-mana santai. Mau diamplopin gak diamplopin bodo amat. Istri gua kaya. Tinggal transfer. Siapa Pap? Tungguin ya. Enak ya. Coba punya istri stres juga. Kita dakwah. Di mana kamu? Medan. Pulang. Dakwah nggak ada uangnya. Pulang. Nggak punya usaha, ustadz repot. Hidup dari dakwah akhirnya. Bukan menghidupi dakwah. Waduh, kalau nggak ada jadwal nih saya nggak bisa bayaran listrik. Aneh ustadznya. Nauzubillah. Bikin usaha lah. Sahabatnya dagang buku apa. Ada saya juga dagang buku. Alhamdulillah istri saya lebih hebat dagangnya. Kalau istri saya lebih hebat dagangnya, adalah perjuangan mama untuk mensupport dakwah aku. Kaulah Khadijahku. Kayaknya kata Rasulullah Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW itu membicarakan Fatimah, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, Fatimah itu adalah bidadari yang mirip manusia. Saking cantiknya Fatimah, baik banget, sederhana hidupnya, Insya Allah. Bajunya banyak yang ditambal. Apa kalau gitu jadi nggak indah? Tetap indah sama Nabi. Disebutnya bidadari yang mirip manusia. Kalau aku melihat istri aku itu kayak manusia mirip bidadari, kayaknya. Tapi kalau kemarin saya lewat di Medan kok banyak yang lebih cantik dari istri saya. Indah. Perjuangin brother dari sekarang. Usaha apa aja, bismillah. Bikin, misal ya, mau contoh. Kita mau memperdalam ilmu jualan ikan koi. Maka alokasikan waktu sehari misalkan efektif 5 jam. 5 jam jangan diganggu sama main Mobile Legend, PUBG, FIFA, Free Fire apalagi itu. Game bully gitu. Jangan diganggu sama games, kecuali teman-teman mau jadi atlet e-sport. Silakan kalau mau jadi atlet e-sport, serius main gamesnya. Tapi kalau nggak jadi atlet e-sport, boleh bagi waktu. Bagi-bagi waktunya bos. Gimana cara bagi waktunya? Kapan saya sekolah, kayak saya kuliah jam segini sampai segini, saya perlu waktu 5 jam. 5 jam itu nggak usah dihabisin semua 5 jam langsung, bisa dibagi-bagi. Contoh, habis subuh 2 jam, sejam habis subuh, habis zuhur berapa jam. Yang penting sehari ada akumulasi 5 jam. Sehari 5 jam dikali 365 hari, 1825 jam setahun. Berapa tahun kita butuh untuk kemudian expert? Berarti sekitar 5 tahun. Nah, selama 2 tahun, selama bertahun-tahun ini apa yang kita pelajari? Tahun pertama di 2 jam pertama, 5 jam pertama kita pelajari. Kalau tadi pengen bisnis koi, pelajari jenis-jenis ikan koi apa aja. Pelajarin koi itu dari mana awal mulanya, silsilahnya, nasabnya. Nah, setiap koi ada nasab, jangan. Iya kan ada silsilahnya, ini koi ini dari sini, dari Jepara, dari sampai ke Jepang, ada kohaku, ada ini pakannya, lihat pakannya, belajar sama expertnya, temuin expertnya, cari kalau ada yang ada di daerah Sumatera, temuin, ada rezeki dikit, kita dagang koi, dari hasil dagang koi kumpulin, tabung. Kata Nabi SAW, sahabat itu ada bagi usaha itu 3, sepertiga kemudian untuk kembali kepada usaha, sepertiga kemudian untuk keluarga, sepertiga untuk modal, sepertiga untuk sedekah. Dibagi-bagi begitu. Siapin, udah begitu simpan, kita ketemu sama expertnya, ngobrol, ikut pelatihannya, browsing sekarang enak, ada chat GPT, artificial intelligence, semua nanya di situ bisa, jenis-jenis koi, silsilah koi kohaku, penjualan koi, belajar aja semua. Kita belajar keuangannya, belajar pakannya, terus selama bertahun-tahun itu. Sambil kita praktek dagang, oh ini ada yang gagal, gimana cara pengirimannya, apa ekspedisinya, terus pelajarin bertahun-tahun itu. Sampai 5 tahun expert. Jadi akhirnya Boni Koi, Roni Koi. Orang yang diingat, nih lihat, salah satu seorang yang pandai membuat brand, personal branding. Dan dia sudah menjadi expert di bidangnya. Ingat Habibie, ingat apa? Nah, sepakat semuanya.
Tak omongin Habibie, semuanya sepakat pesawat. Allahu yarham. Ingat Steve Jobs, ingat apa? Cristiano Ronaldo ingatnya apa? Tak bola. Taufik Hidayat ingatnya apa? Expertnya di situ. Expertnya di situ. Ingat Handi Boni, ingat apa? Cinta. Itu kalau dokter itu ada spesialisnya. Lo kalau mau bahas fikih ada ustadznya. Tadi ustadz siapa? Ustadz Latif. Ada ustadz siapa? Bahas waris ada ustadz siapa? Bahas zakat, infak, sedekah ada siapa? Bahas perjuangan ada, harokah ada, bahas sejarah ada, bahas cinta. Aku datang set. Gimana kabarnya? Ada spesialisasi. Jangan sampai salah masuk kamar. Sakit gigi datang ke dokter mata. Sakit telinga datang ke dokter kelamin. Repot bos. Salah orangnya. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Saya butuh apa? Saya butuh ilmu rumah tangga. Saya datang ke siapa ya? Oh, Kang Boni lagi bahas ilmu rumah tangga nih. Nanti di sini temanya tentang parenting, bagaimana kemudian membangun hubungan romantisme dalam keluarga. Bedah buku yang contohnya judulnya misalkan bikin nikah nggak jadi masalah. Datang yang udah nikah ke situ. Jangan coba-coba yang SMP datang ke situ. Bikin nikah nggak jadi masalah. Pengen bekal datang. Ternyata bahas bab jima. Stres itu anak SMP-nya. Astagfirullah. Ngeri. Sesuaikan dengan kebutuhan anak muda. Ayo, belum seneng ngaji yang serius. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Langsung deh. Kalau belum bisa yang serius, sama aku dulu. Ayo bismillah. Sampai nanti, ayo belajar. Tingkatin lagi ilmunya. Bareng sama asatis-asatis yang lainnya. Perkuat ilmunya. Biar aku ngerangkul anak muda yang lainnya yang masih belum ngaji. Boleh nggak yang tatoan preman pengen ngaji ke Al Jihad bareng Handi Boni? Boleh nggak? Boleh. Ada SPG Oppo pengen ikutan, boleh nggak? Kenapa sih harus SPG Oppo ya? Maksudnya SPG yang seksi pengen ikutan kesini ngaji, boleh nggak? Boleh, ajak aja. Siapa tahu dia dapat wasilah hidayah dari kita. Nah, oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun potensinya sekarang. Allah itu indah. Maka jemput keindahannya Allah. Dengan cara gimana? Perjalanan. Kau tidak akan bisa menemukan indahnya bunga jika kau tidak mencari dan menjemputnya. Kau tidak akan menemukan keindahan Danau Toba yang sesungguhnya jika kau tidak ke sana. Kayak aku dulu pernah ke Brastagi, tuk-tuk, tuk-tuk ya, tuk-tuk ke sana. Toba kan? Iya kan? Tuk-tuk itu Toba kan? Indah, berenang di situ, enak banget, indah. Begitu aku pulang, Pap, gimana di sana? Keren nggak? Nggak bisa ceritain. Sebab terlalu indah dari sekedar kata dan foto. Surga kurang indah gimana? Lihat Quran surat Ali Imran ayat 133. 130. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas sama uiddat lil muttaqin. Bergegaslah menjemput ampunan Allah dan ingat surga yang saya hadiahkan kepadamu yang lebih luasnya daripada langit dan bumi, tidak terjangkau oleh akal, luasnya sejauh mata memandang, tinggi satu bangunannya, rumah-rumah kemahnya, rumah kita tingginya sekitar 100 hasta, dindingnya berhiaskan intan, berlian dan permata. Di dalamnya sudah ada bidadari-bidadari yang cantiknya luar biasa, yang kau akan bisa melihat bening betisnya dari transparan gaunnya. Tak terbayangkan betapa indahnya. Bisa batal puasa kita. Saking cantiknya. Seandainya bidadari surga itu memperlihatkan kelingkingnya ke dunia,
maka takluk seluruh wanita yang ada di dunia itu dengan kecantikan kelingking. Baru kelingkingnya bos, hanya Geraldine toh, baru kelingking. Subhanallah, gak kebayang. Sedangkan wanita menjadi apa? Ratu bidadari surga. Makanya kalau belum mau nikah, jangan pacaran, harapin surganya Allah aja. Ada bidadari bos. Jangan dapat cari yang sekarang. Nauzubillah cari-cari di micet, nggak usah lah. Bismillah, jadi pertobatan. Surga itu indah. Lihat Quran surat Fussilat, istiqomah di jalan Allah. Surat Fussilat ayat surat 41 ayat 30. Posisi sebelah kanan paling atas, kayaknya ini bos. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ya Allah, Kau yang Maha Indah, Kaulah Al-Jamil, Kau yang Maha Indah ya Allah. Maka indahkan aku ya Allah. Wa jamilni bil afiyah, indahkan aku dengan kesehatanku ya Allah. Wa jamilni bil ilmi, ya Allah, perindah saya dengan ilmu saya, perindah saya pokoknya ya Allah. Setelah itu apa brother and sister fillah? Siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, dan kemudian dia menetapkan pendiriannya di situ. Saya mau istiqomah, meskipun mau ditemenin ataupun gak ada teman buat saya ngaji, saya bakal tetap ngaji. Oke, untuk awalan boleh. Teman-teman ada yang bilang kayak gini, aku pengen ngaji, kalau kamu ikut, aku juga ikut. Kalau kamu enggak, kau juga enggak ngaji. Itu iman tergantung teman. Nanti jangan bismillah berangkat, Allah kumpulin sama teman-teman yang soleh. Makanya ada doanya dalam kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, itu ada doa dari Rasulullah SAW yang Allahumma rzuqni hubbaka wa huwa nahabaka wa huma bayyun qaribuni ila hubbika. Ya Allah, rizkikanlah kepadaku hanya cinta kepadamu dan cinta kepada seseorang yang mencintai, dan dekatkan aku dengan orang-orang yang mampu membuat aku semakin mencintai. Itu doa kita gitu aja. Cuman minta kayak gitu aja lah. Orang yang cinta sama PSMS dikumpulin di satu stadion, namanya Stadion Teladan. Bener tak? Kumpulin satu stadion, Stadion Teladan. Yang cinta sama Persib dikumpulin di satu stadion. Orang itu akan dikumpulkan dengan apa yang dia cintanya. Cinta sama Blackpink dikumpulin di SUGBK kemarin, tapi saya nggak terlalu ngikutin ya karena saya terlalu sibuk dakwah. Dapat kelas festival waktu itu. Nemenin anak aja. Yang senang sama Blackpink ya dikumpulinya di situ. Yang senangnya di masjid ya dikumpulinya di masjid. Seruan panggilan bola, jadwal pertandingan, seruannya Blackpink, konser, pamflet, poster, ajakan, seruan orang ke yarhamukallah. Terdengar sampai sini bos, keras. Saya ingat dulu waktu masih Bandara Polonia ya, nggak sengaja troli saya itu kena orang Medan, kakinya sekali, karena nggak sengaja saya. Ya rahmatullah. Begitu yang kedua kalinya kena kaki orang Medan itu, dos. Tiba-tiba dia ngebalik, ngelihat ke saya kurus gitu kan, lagi megang troli. Sengaja kau, tunggu kau. Astagfirullah, keras sekali ini Medan. Baru sampai Medan aku bilang, ya Allah baru sampai Medan. Tiba-tiba ditelepon, Bang Boni sampai di mana? Aku baru turun ini, ketua. Kan dulu manggilnya ketua. Sama anak Medan Production dulu, Bang Ferry Sumbayak ada di sini. Tadi malam ketemu di Iga Bakar Pak Edi. Kopi apa? Ya itulah, ngobrol-ngobrol. Saya baru sampai Polonia ini, baru turun. Oh ya, kita jemput pakai kereta. Oh siap, kata ketua. Canggih kali aku dijemput pakai kereta, bah. Mewah, aku bilang. Siap lah aku pakai kereta kan. Tunggu ini kereta stasiunnya di mana? Tak nampak stasiun di sini. Kecil pula ini bandara kan. Oh stasiunnya belakang, saya tanya. Ada stasiun di sini? Oh, jauh sini katanya. Apa ya? Nggak ada. Kok nggak ada tanda-tanda gitu ya. Macam di Jawa Barat kan. Tiba-tiba, Bang Boni di mana? Aku sudah di parkiran. Kok bawa kereta di parkiran?
Mana kereta? Parkiran mana? Ini Bang Boni, mohon maaf ini kita pakai helm biru. Hah? Helm biru? Saat tengok dia, Bang Boni. Aku deketin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kereta? Ini kereta. Motor, aku bilang kereta. Oh, berarti kalau ada tambal ban kereta, aku bilang. Iya benar ya. Tambal ban canggih memang. Kesan pertama menegangkan. Nah ini gitu. Terus tahun akhirnya aku di sini ngekos di daerah jalan apa ya kemarin saya lupa lagi. Pokoknya kosan saya brong banget itu. Yang di depan PL pemandu lagu, sebelah LC Ladies Court, cewek-cewek malam gitu. Sedangkan saya dulu ya belum hijrah juga, jadi selingkungan lah, saya nyaman juga. Nauzubillah. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik yang bisa dia perjuangkan. Fudail bin Iyad rahimallah, seorang ulama luar biasa, tabi'in. Beliau bertobat kepada Allah sehingga kemudian menjadi ulama besar. Malik bin Dinar, tidak ada satu kemaksiatan pun yang tidak beliau lakukan dulu. Lalu kemudian beliau bertobat menjadi ulama besar di daerah Basrah pada saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama hebat, lahir dari keluarga yang hebat. Tidak mungkin seperti sebelumnya, tidak seperti Fudail bin Iyad atau Malik bin Dinar, tapi Imam Ahmad bin Hanbal sangat terjaga. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, beliau disiksa dalam perjuangan kehidupannya sampai meninggal beliau di usia sekitar 77 tahun untuk memperjuangkan agama ini. Kita diajak untuk benar-benar serius ibadah sama Allah. Jangan pikirin yang masih bermaksiat, jangan ikutin yang masih bermaksiat. Pede aja, pengen takwa di jalan Allah. Meskipun kamu dibenci, ditinggalkan teman-teman kamu dalam taat kepada Allah, gak apa-apa. Yang penting kita dekat sama Allah. Daripada punya banyak teman tapi bikin kita maksiat, ngapain? Punya teman baik tapi ngajak kepada kemaksiatan, ngapain? Makanya istilah dalam bahasa Indonesia itu ada teman, ada sobat, ada sahabat, ada kawan. Macam-macam. Tingkatannya akan lebih hebat ketika menjadi sahabat. Kalau sahabat itu apa? Meniti bersama di dalam jalan taat, bareng di jalan Allah. Nih kayak kesini. Ada yang kesini sama teman-temannya? Siapa yang kesini sama temannya, ngajak temannya? Ada? Siapa aja? Ngajak siapa? Ngajak teman. Ada lagi? Ngajak siapa? Sendiri. Oh lagi ke kamar mandi temannya. Oh mungkin pulang ya, dia terjebak. Janjinya mau ke Palladium. Janjian mau ke mall, tiba-tiba diajak ke Aljiat. Mau ke sini? Iya, kita dengerin dulu tausiah. Rugi aku mak, dijebak aku. Pura-pura ke toilet, pulang aja. Subhanallah, nggak apa-apa. Buat ngejebak teman dalam kebaikan itu insya Allah berkah. Jebak aja. Ada akhwat yang baru dihijab atau baru belajar hijab, jangan dinyinyirin, support. Dia baru pertama kali dihijab, kemudian teman-teman bilang, kok kelihatan gendut, wah otomatis itu dia nggak mau lagi dihijab. Puji aja meskipun dia terlihat bulat, ya nggak apa-apa lah. Iya Allah cantik banget meskipun biasa aja. Udah nggak apa-apa. Wanita kan senang dipuji, senang kata-kata, senang barang, senang diperhatiin, senang disayangin, senang didengerin. Itu kan wanita. Nggak senang disalahin, ya kan? Makanya Nabi Adam pada saat itu tahu diri, nggak nyalahin Hawa, langsung sadar diri, Robbana zolamna anfusana. Saya yang salah gitu. Wanita itu mulia, dan dia nggak salah kok. Kamu nggak salah, kita yang salah udah fix. Pokoknya kalau makanan nggak enak, makanannya yang salah.
Kalau ada telur kamu makan telur terus telurnya jatuh, nanti saya marahin telurnya. Kenapa meloncat dari piring kamu? Kamu nggak salah, pokoknya kamu harus bahagia karena kamu makhluk yang mulia. Nggak boleh disakitin dia nanti. Tapi ketika kamu melakukan kemaksiatan, hina dan kehinaan langsung datang padamu. Kayak kemarin ada berita seorang istri ditinggal suami dan anaknya pergi tarawih. Suami sama anaknya lagi tarawih, Ar-Rahman. Tiba-tiba istrinya main serong dengan suami tetangga. Nauzubillah. Suaminya ya lagi tarawih dapat hidayah. Kok kayak pengen pulang, apa ya nih? Kayak gak enak hati nih. Taruh anak, kamu tunggu di sini, saya mau cek rumah dulu. Begitu dicek rumah, istri sedang dieksekusi sama tetangga. Apa langsung dobrak pintunya, buar, ambil parang, sikat. Dua-duanya masuk kantor polisi. Mantap. Harga diri laki-laki itu. Coba kita di posisi beliau, apakah kita bilang Masya Allah? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Kita marah lah. Hormatan kitanya di mana coba? Sap. Makanya dalam Islam seorang wanita yang pasutri berzina harus diapa? Rajam sampai mati. Nggak ada kehormatan. Laki-laki nggak. Saya nggak pernah nyuruh teman saya cerai. Ketika ada masalah apa, saya nggak pernah cerai. Tapi ketika istri teman saya berzina, saya langsung bilang, kalau gua sih cerai. Tapi dia pengen balikan, bodoh amat, cerai. Kalau dia mau nerima, suruh kita bisa nerima nikah dengan 3 yang lainnya. Jadi 4 itu langsung istrinya. Cerai aja udah kalau. Tapi dia mau minta maaf, dia udah bener-bener enggak. Harga diri soalnya bos. Kalau aku gitu, nggak boleh. Gas, mantap. Banyak wanita-wanita yang bisa nerima kita. Ayuhan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Keindahan Allah ini perlu kita jaga dengan keindahan sebagai seorang muslim yang baik. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima. Ini saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya indah dilihat. Orang ketika ngelihat agama kita jadi indah. Seneng ya ngelihat jamaah al-jihad pas keluar dari masjidnya pada senyum, nggak saling menginjak sendal. Masya Allah. Indah Pak. Ini kadang konotasi kita di masjid suka negatif di masjid-masjid yang lain ya. Kalau di sini sih sama aja kayaknya. Sendal jepit suka hilang. Kadang orang mau sholat Jumat lemah iman Pak, lebih takut sendalnya hilang. Padahal sandal taruh aja, kalaupun hilang ya udah. Rizki mereka mungkin ada yang butuh, nggak usah jadi stres. Lebih baik hilang sendal di masjid daripada hilang sendal dari masjid. Sama sekali sendal nggak pernah nyentuh ke masjid itu. Tapi kalau hilang sendal di masjid, sendal kita syahid. Insyaallah. Saya pernah rugi lah. Punya sepatu bagus Pak, Eger, mahal itu Pak. Karena endorse ya jadi kasih ya. Tapi mahal, tak apik-apik Pak. Saya apik-apik simpennya. Gimana ya? Teman saya enggak, taruh aja teman saya di depan masjid itu. Taruh aja. Saya enggak mikir, cari Pak, apa yang paling aman. Simpen di situ Pak. Beres sholat, yang hilang yang saya. Yang teman saya enggak hilang. Kata teman saya, tuh lihat, terlalu cinta sama sepatu dan takut sepatunya hilang. Hilang beneran. Saya sepatu jelek tetap aman. Dipikir ya juga ya. Kayaknya saya pernah ketemu sama salah seorang jamaah ke masjid Pak, sendalnya belang. Satu swallow biru, satu swallow hijau. Saya tanya, Pak Haji, kok sendalnya, maaf Ji, kayaknya ketukar Ji, belang. Oh enggak Ustaz, saya ini sengaja supaya saya khusyuk sholatnya. Nggak akan ada yang ambil itu. Ini sampai ada yang dinamain sendalnya.
Saking padahal dia bukan orang polisi, itu sendalnya dinamain Kapolda. Nah, biar apa? TNI, udah enggak. Kalau udah hilang aja, nggak lihat itu. Apalagi kalau udah umroh Pak, nggak lihat kita siapa, ada aja masalah. Nggak tahu, karena saya orangnya seneng ngelucu ya. Percuma ganteng kalau nggak membuat orang bahagia. Kalau aku mah kan seneng bahagiain orang ya, apalagi bahagiain kamu. Kamu kalau sama aku nikah nggak ada uang pun kamu masih bisa tersenyum, karena aku suka ngelucu orangnya. Minimal kamu mati dalam keadaan tertawa lah. Karena saya senang ngelucu ya Pak. Jadi akhirnya ketika umroh dapat aja kisah-kisah lucunya itu. Udah persiapan umroh yang kedua itu. Umroh yang pertama langsung karena turunnya di Jeddah, karena udah ada keputusan dari MUI boleh ngambil mikot di Jeddah. Umroh yang kedua kita di Jarona. Ketika ngambil mikot di situ, saya juru jamaah itu ganti pakaian dengan kain ihram. Jamaah saya putar-putar, Ustadz kok enggak cukup ini ya kain ihram saya. Tak tengok Pak, Bapak sadar ini Pak. Kenapa Ustadz? Bapak ini ketukar handuk sama kain ihram Pak. Sama-sama putih. Ada aja yang lucu, macam-macam ya. Wallahu a'lam. Dah, indahinlah sikap kita. Kalau sebab kau terlalu indah kepada mantan jadinya penyesal, nggak penting. Yang sebab paling indah itu Allah. Dan kita perlu mengindahkan apa yang kita punya. Gimana caranya? Sifat, perbuatan, ucapan, bikin orang nyaman, nggak nyakitin. Kalaupun kita mau marah, marahnya kaidah syar'i aja. Nasehatin baik-baik, selesai, debat sedikit, biasa aja. Dosa syirik, tobatnya ya sendiri, karena yang salahnya kita. Syirik itu kan dosa besar. Membunuh, dosa besar. Zina, dosa besar. Tapi nyakitin hati orang, meskipun kita bertobat, dia belum maafin, bahaya. Nanti di yaumil hisab kita dipanggil karena kita pernah zolim sama orang. Nauzubillah min dzalik. Dahulukan saja hak orang. Hati-hati ya, doa kita tidak diijabah. Salah satunya ketika apa? Kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak memenuhi hak dan kewajiban Allah. Kamu tahu bahwa kamu akan kembali kepada Allah, tapi kamu tidak memperbanyak mengingat kematian. Apalagi kamu tahu bahwa kamu gak bisa apa-apa, tapi kamu gak banyak sujud untuk memohon kekuatan kepada Allah. Doa kita, supaya doa kita makin melangit, jangan hanya lisan, hati kita yang harus sinkron sama Allah. Nanti ini rahasia kita. Halo, assalamualaikum. Ini jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Rahasia kita. Indikatornya, ketika teman-teman masuk ke masjid, dikasih ingat pakai kaki kanan. Kalau pakai tangan kanan susah. Itu berarti masuknya sambil salto. Kalau teman-teman dikasih ingat sama Allah, masuk masjid pakai kaki kanan, berkah hidup teman-teman. Keluar masjid pakai kaki kiri, mantap. Tapi kalau tertukar, ingat-ingat lagi bos. Dosa apa kita? Sampai masuk masjid kita nggak dikasih ingat, malah masuk pakai kaki kiri. Masuk toilet pakai kaki kanan, hati-hati. Bayangin nanti minum pakai tangan kanan, berkah. Dikasih ingat gitu. Sekarang suka ada pertanyaan, gimana caranya makan tahu pedas pakai cabai? Kan cabainya kadang suka di tangan. Kayak apa kalau di Medan kemarin ada risoles apa namanya? Risol di tangan kanan, cabai di tangan kiri. Ini jadi makan pakai tangan kiri? Enggak, bisa. Ini risolesnya di sini, pegang kayak gini, cabainya di sini. Ini gigit, kanan, ini gigit,
kanan juga, nggak jadi repot. Minum pakai tangan kanan juga, ya habisin dulu risolesnya, nggak usah dicemplungin cabenya tuh. Itu nikmat hidup. Dikasih ingat macet pertamanya ngeluh, eksplosif. Pertama macet kan, nggak eksplosif dulu ya, gimana? Macet, wih, macet bos, wih ya, macet. Wah, mau pada kemana ini orang? Malah mengeluh, makin capek. Dia langsung ingat, astagfirullah, ini kan dari Allah juga. Nah, kalau responnya cepat berarti bagus. Makin cepat respon kita nginget Allah, makin. Gimana cara mengundang respon kita supaya makin cepat ingat sama Allah, supaya hati kita indah? Banyakin zikir. Zikirnya apa? Istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Jangan banyak maksiat. Yang main judi slot tinggalin. Udah pasti rugi itu. Yang ngasih maksiat pelan-pelan tinggalin. Cari teman yang bisa ngingetin kita dalam kebaikan, insyaallah. Bawa Quran, apalagi bulan Ramadan gini, bawa Quran supaya kita baca Quran. Di angkot, ada angkot gak sih di Medan? Ada. Oh iya, ada. Saya belajar mobil juga di Medan, makanya kasar bawa mobil saya. Nih, ngaji di angkot nggak usah malu. Orang aja di angkot ada yang pacaran. Kita di angkot buka Quran. Ya biasa aja ngajinya, nggak usah yang a'udzubillahi wala. Kasihan yang lain. Udah gitu ngaji Yasin. Yang di depan lagi pacaran. Kesannya kayak menyindir gitu ya. Ya ngaji aja bismillahirrahmanirrahim. Itu seneng lah. Biasanya kenapa orang nggak bangga sama Quran? Saya suka aneh ya, lihat di stopan orang naik motor di stopan ngelamun, ngeliatin billboard, ngeliatin baliho kader caleg, dibaca dari atas sampai bawah. Lihat ini ada Marsha and the Bear, pada yang minta-minta Upin Ipin, boneka banyak itu. Padahal murojaah aja, murojaah hafalan, ya minimal nggak ada yang nambah, yang ngulang yang sebelumnya. Qul huwallahu ahad. Kan menarik itu juga. Ya ada cerita terakhir ya sebelum saya ke Tanjung. Saya mau kemana ini? Tebing Tinggi. Pada asar saya di Tebing Tinggi. Keburu nggak ya? Allahumma hawin alaina safaruna hada wa bi anna budah, insyaallah. Semoga Allah berdekatkan jarak. Kisah terakhir, ada seorang preman jadi imam sholat, makmumnya teman-teman premannya sendiri. Keputusan mereka ingin berjamaah karena pengen belajar. Akhirnya imamnya ini preman ini, saya udah beres sholat. Ketika ini jadi imam karena sholatnya sholat isya, harus dikeraskan, insyaallah dikeraskan. Bagus merdu suara premannya. Rakaat yang pertama dibaca surat Al-Ikhlas. Beres rakaat yang pertama, rakaat yang kedua selesai waladdallin, amin. Ada jeda. Saya liatin kenapa. Tiba-tiba premannya balik ke belakang. Gak apa-apa, Al-Ikhlas lagi katanya. Batal semuanya. Temennya bilang, tidak apa-apa bang, tidak apa-apa. Namanya juga lagi latihan. Nah, apa-apa. Jangan memandang diri kita lebih baik daripada orang. Bisa jadi seperti Umar bin Khattab yang dulunya pengen membunuh Nabi, hari ini makamnya ada di samping Nabi Muhammad SAW. Sepatu emasnya Fir'aun ada di neraka. Sendal jepitnya Bilal ada di surga. Jangan sampai kita punya Harley, motor besar, tapi bikin kita jadi ke neraka. Mending punya Supra Bapak, tapi bisa masuk surga berkah. Akhwat gak usah cari-cari pengen hijab yang mahal dah. Yang penting bisa nutup aurat, alhamdulillah. Merek itu nanti aja. Kemarin istri saya juga mau check out. Papi tolong check outin ya. Harga satu setelnya hampir 8 apa 9 juta ya.
Aku bilang, mamam sayang sini gerak, duduk sebelah papa. Kenapa papa mau transfer sini? Iya, papa mau transfer ilmu. Allahu la ilaha illallah. Ruqyah. Itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Saya kasih ada doa ya. Sebelum saya pulang, ada doa dari Nabi Muhammad SAW. Nabi itu nggak ngajak kita kaya, tapi kita harus mental kaya. Jangan miskin. Umat Islam ini harus kaya supaya bisa banyak manfaatnya. Cobalah di antara anak muda ini saya doain ada yang punya Rubicon atau Ferrari lah, tapi parkirnya di Masjid Al Jihad. Jadi yang punya Avanza minder. Itu yang punya Rubicon aja sholat, dia pakai Avanza maksiat. Tetap niatin gitu. Punya motor bagus itu niatin buat ibadah. Ya udah jelek, nggak pernah ke masjid, dah jual aja itu. Saya doain ini muda, kaya, bertakwa. Insya Allah ya. Yang akhwat saya doain punya suami yang soleh, kaya raya, dan penyayang. Insya Allah. Teteh mau nggak? Gemoy, gesit, lincah, mau nggak? Kaya raya, kan enak kalau punya suami yang ini sih ada doanya, mohon maaf. Doanya gini, Nabi itu ngajak kita banyak ilmu, bukan banyak harta. Banyak ilmu dulu supaya kalau kita banyak ilmu, kita punya banyak harta, kita tahu harta ini mau dipakai buat apa. Saya sekali teman-teman sekali, Allahumma, karena ini bulan Ramadan harus banyakin doa supaya berkah. Allahumma agnini bil ilmi wa azimi bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Artinya, ya Allah, perkaya saya dengan ilmu dan berikan kelembutan pada hati saya untuk bisa menerima kekurangan, kesalahan orang lain, memaafkannya, bahkan mendoakan kesalahan dia kepada, mendoakan supaya dia diampuni. Wa akrimni bitaqwa, dan berikan kemuliaan kepada hamba berupa ketakwaan. Jangan berikan kepada hamba kemuliaan dengan harta, popularitas, dan pernak-pernik dunia, tapi muliakan hamba dengan ketakwaan. Yang terakhir, wajamilni bil afiyah, dan perindah hamba dengan kesehatan, sehingga orang yang sehat banyak beramal, sehat bisa ke masjid, sehat bisa kajian. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu, Besti. Teman-teman, akhwat, kalau ada yang mau ditanyakan silakan hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Kalau tidak ada, nanti silakan WhatsApp aja di Instagram ya. Nomornya ada di Instagram. Mudah-mudahan nanti saya balas. Tapi jangan janjian saya di hotel, jangan. Tadi ada yang janjian, Ustadz saya mau ngasih kiriman buat Ustadz, saya ke hotel Ustadz ya. Tolong, iman saya lemah. Jangan janjian gitu ya. Titipin aja ke resepsionis kalau mau nitip sesuatu. Karena ya alhamdulillah, terima kasih perhatiannya ini. Barakallah teman-teman itu ya. Sampai ketemu lagi insyaallah di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan sehat selalu. Bang Kamal juga. Tadi kita janjian juga mau bikin